Halo semuanya, kembali lagi dengan podcast Sehabis Nonton bersama gua Hans di sini. Di episode kali ini akan sedikit berbeda dari episode sebelumnya, dimana kalau podcast di episode sebelumnya gua ngobrol bareng temen gua gitu, berdua gitu ya. Tapi di episode kali ini gua akan coba untuk ngobrol sendiri, akan ngebahas filmnya sendiri, nge-review filmnya sendiri gitu. Sebenarnya gue nonton filmnya itu berdua gitu ya, bareng adik gue. Cuman karena kendala waktu, akhirnya ya udah gue akhirnya memutuskan untuk ya udah gue review sendiri gitu akhirnya. Filmnya udah mungkin lebih dari seminggu yang lalu ya gue tonton, tapi gue baru punya waktunya sekarang gitu untuk take episode podcastnya gitu. Filmnya lagi populer juga tayang di bioskop di Indonesia gitu ya. Emang film Indonesia juga sih. Itu adalah gue mau ngomongin film dengan judul Pengapungan di Bukit Duri. Filmnya Joko Anwar. Jadi disutradarai oleh Joko Anwar, ditulis juga sama Joko Anwar gitu. Ini film Joko Anwar yang paling baru, yang mencoba untuk keluar dari tipikal film yang sebelumnya dibuat horor gitu ya. Tapi ini film thriller psikologikal, which is gue suka sebenarnya, cuman ya nanti kita bahas ya kenapa ada bagian yang gue suka tapi kebanyakan ada bagian yang gue nggak suka juga gitu. Dibintangi sama Morgan Oey sebagai Edwin, Omara Esteghlal itu sebagai Jeffrey, Hana Malasan sebagai Diana, Andy Arfian sebagai Kristo, dan Fatih Unro sebagai Rangga. Dan masih banyak lagi cast Indonesia di sini ya. Memang karena film Indonesia yang nggak bisa gue sebutin satu persatu gitu. Tapi yang gue mau appreciate pertama adalah pemilihan Morgan Oey dan Omar Esteghlal ini secara casting bagus banget, karena mereka berdua bisa carry the whole show. Jadi Morgan Oey sebagai Edwin dan Omar Esteghlal sebagai Jeffrey dapat banget karakternya di sini, ngebadanin banget mereka, dan pokoknya keren banget lah acting mereka berdua. Maksudnya menyatu ke dalam karakternya gitu, bisa mengeluarkan ekspresinya dengan total, dan itu membuat penceritaannya juga jadi lebih baik, dan penonton juga cukup puas ya dengan acting mereka berdua gitu. Jadi shout out buat Morgan Oey sebagai Edwin dan Omar Esteghlal sebagai Jeffrey gitu. Ini dua main karakter kita di film ini. Alasan menonton. Kalau ditanya alasan menonton, kenapa sih lu mau nonton film Pengapungan di Bukit Duri ini gitu? Gua tuh selalu suka sama film-film yang punya unsur atau hal-hal atau aspek yang gue juga suka gitu. Karena film ini bercerita tentang seorang guru gitu. Gue sendiri seorang pengajar, jadi gue suka ngajar gitu ya. Gue suka dunia pendidikan, dunia pedagogi gitu. Dimana kita bisa membagikan ilmu apa yang menjadi yang kita tahu ke manusia lain gitu ya, ngajarin orang. Itu menurut gue jadi suatu hal yang menarik gitu buat gue, dan itu juga yang membuat gue tertarik sama filmnya, karena film ini juga ngomongin tentang seorang guru gitu. Dari topik itu aja sebenarnya gue udah terjual sih. Maksudnya gak banyak film Indonesia yang tokoh utamanya itu seorang guru gitu. Jadi guru tuh diangkat untuk sebuah film itu juga jarang gitu di film Indonesia. Apalagi di sini gurunya itu adalah dia punya ras Chinese. Jadi di sini gue nggak akan bilang Tionghoa gitu ya, tapi gue akan bilang Cina atau Chinese gitu ya, secara lebih eksplisit gitu. Jadi disclaimer dulu teman-teman. Better sih sebenarnya teman-teman ya dari episode sebelumnya juga udah tahu sih, pasti nonton dulu gitu ya, baru balik lagi ke podcastnya.
balik ke sini gitu untuk dengerin reviewnya gitu ya. Sebenarnya bukan review sih, gue cuman ngebahas filmnya aja gitu dari perspektif gue sendiri. Disclaimernya adalah karena film ini juga bermuatan keras gitu ya, dalam artian banyak scene-scene kekerasan seksual dan scene-scene kekerasan fisik juga, dan mungkin banyak juga opini gue yang agak keras di sini atau argumen gue yang mungkin nggak bisa diterima sama banyak orang gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin agak sensitif di hal-hal tersebut, gue disclaimer dulu nih di awal. So balik lagi ke alasan gue menonton gitu ya. Gue sendiri datang dari keluarga Chinese, gue Cina gitu ya. Gue nggak akan pakai term Tionghoa karena itu menurut gue cuma memperhalus aja. Dan seorang guru Chinese itu yang membuat gue terjual sih, terbeli ya, misalnya gue pengen nonton filmnya gitu. Premis awalnya sebenarnya lanjut tadi dari alasan gue menonton ya, maksudnya seorang guru Cina gitu ya yang mengajar di sekolah buangan, sekolah terbelakang di Jakarta yang isinya adalah anak-anak buangan semua, anak-anak berandal. Dan sesuai dengan judul filmnya juga, pengepungan di Bukit Duri. Jadi nama SMA-nya ini Bukit Duri gitu ya. Pengepungan, jadi guru ini terkepung di dalam sekolah Bukit Duri gitu ya. Sekolahnya udah kayak, sebenarnya sih bentuk sekolahnya sih agak suram juga ya, udah kayak penjara gitu. Jadi pengepungan, jadi sekolahnya itu ada di satu ada yang menyebabkan sekolah itu nanti ada alasan kenapa sekolah itu akhirnya terkepung, dan anak-anaknya di situ itu ada sebuah geng gitu ya di sekolah tersebut yang karena nggak suka sama si Edwin di sini kan tokoh utama kita, seorang guru gitu ya. Jadi merencanakan suatu pengepungan dan merencanakan suatu pembunuhan gitu ke gurunya sendiri gitu, Edwin. Jadi memang film ini thriller gitu, dan emang film ini tuh dikhususkan untuk penonton yang udah dewasa sih sebenarnya. Gitu. Kita masuk ke adegan awal. Jadi gue nggak bakal cerita keseluruhan filmnya sih, cuman gue mungkin akan membahas beberapa scene yang menurut gue yang gue ingat dan ada argumen-argumen gue di situ gitu. Adegan awalnya dibuka dengan, sebenarnya cukup unik sih adegan awal ya, dibuka dengan lagu gitu ya, lagu anak-anak. Pagiku cerah, matahari bersinar. Itu gue suka sih sebenarnya cara Joko Anwar ngebuka suatu filmnya gitu di sini, di film ini gitu. Dia membuka suatu film itu dengan ceria gitu. Padahal kita tahu bahwa film ini tuh film thriller gitu ya. Tapi dia pakai lagu anak-anak, scene-nya di sekolah pagi-pagi. Ini sebagai scene perkenalan tokoh kita versi remajanya gitu ya. Jadi Edwin hobi gambar, suka menggambar. Akhirnya dia jadi guru seni gitu ya, guru menggambar. Punya cici, jadi memang datang dari keluarga Chinese gitu ya. Punya cici namanya Sylvie, dan adegannya dibuka dengan seorang laki-laki gitu ya, remaja laki-laki mau ngedeketin cicinya si Edwin ini gitu, si Sylvie. Cukup manis adegan di awalnya gitu ya, dibuka dengan kayak jatuh cinta di sekolah gitu ya, cinta sekolah gitu, cinta monyet di sekolah. Tapi kita tahu karena ini film thriller, pasti lama-kelamaan film ini tuh akan tone-nya berubah dari yang tadinya happy jadi mulai mencekam gitu. Jadi adegannya lama-kelamaan akan semakin intens, dari scene sekolah, kemudian bel sekolah lebih cepat,
dan pengumuman dari guru bahwa sekolah hari ini diliburkan karena ada kerusuhan. Kita semua tahu ini merujuk pada peristiwa Mei 98, kerusuhan 98, di mana di situ terjadi kekerasan rasial terhadap etnis Tionghoa gitu ya, etnis Cina gitu. Kenapa gue tiba-tiba bilang Tionghoa? Mungkin karena banyak media gitu ya nulisnya atau menghaluskannya dengan cara itu gitu. Jadi gue baca selalu Tionghoa padahal ya etnis Cina aja gitu. Jadi kekerasan rasial gitu ya terhadap etnis Chinese gitu. Dan di film ini ditunjukkan dengan cukup eksplisit adegan kekerasan seksual gitu ya, kekerasan seksual. Jadi Edwin, Ahsan dan Sylvie gitu, cicinya beserta dengan temannya, teman cicinya yang suka sama dia gitu, yang suka sama cicinya itu ingin pulang ke rumah gitu ya, di sebuah bus. Mereka naik bus dan akhirnya kerusuhan terjadi gitu di kayaknya sih Jakarta sih, harusnya Jakarta ya, benar Jakarta. Dan terjadilah adegan pemerkosaan gitu ya, kekerasan seksual, pemerkosaan. Ini cukup adegan pemerkosaan digambarkan dengan cukup sangat real gitu ya, eksplisit. Dan film ini dibuka dengan adegan yang cukup kuat sih menurut gua. Kuat dalam artian bukan kuat secara art doang, tapi kuat secara emosional gitu buat penontonnya. Apalagi bagi gue penonton yang datang dari background orang Cina gitu. Gue sendiri 98 gue belum lahir, oke. Jadi gue banyak dengar cerita dari saudara, dari keluarga gitu, dari orang tua, dari orang-orang yang udah hidup di zaman itu gitu, yang merasakan kerasnya atau kelamnya masa-masa itu. Jadi cicinya si Sylvie diperkosa gitu di depan mata adiknya sendiri, di mata Edwin. Karena adegan yang cukup keras di awal gitu ya, dibuka dengan tadi kan, maksudnya gue mau ngomong soal paradoks gitu. Jadi dari awalnya happy, tiba-tiba 180 gitu ya, 180 derajat berubah menjadi keadaan yang kelam banget dan keadaan yang sedih banget gitu, melihat seorang wanita diperkosa gitu ya. Cukup disturbing, cukup maksudnya cukup membuat emosi penonton itu jadi naik gitu ya. Dengan adegan awalnya seperti itu, gue berharap filmnya itu mungkin akan dibawa ke arah yang lebih serius gitu, atau berfokus pada gimana hubungan antara, maksudnya gimana cara seorang Chinese gitu untuk berdamai dengan situasi atau berdamai dari peristiwa itu gitu. Tadinya menurut pendapat gue gitu. Atau mungkin dibawa ke arah yang lebih ke sosial politik atau lebih ke secara historis gitu. Namun ternyata bagian situ yang nggak dieksplor, bagian situ yang nggak terlalu dieksplor sih. Cuman memang ini terjadi di latarnya tuh sebenarnya di Indonesia gitu ya, di Jakarta. Ini kan dia mau nyeritain tentang masa remajanya nih dulu gitu. Kemudian filmnya tuh fast forward ke 2027, di mana Edwin ini udah dewasa gitu dan menjadi seorang guru gitu ya. Nah inilah maksudnya, ini yang membuat gue tertarik gitu buat tonton filmnya. Ini menceritakan seorang guru yang punya kakak korban pemerkosaan gitu ya. Jadi Edwin ini masuk ke SMA Bukit Duri, yang tadi yang gue ceritain adalah SMA paling terbelakang se-Jakarta, yang isinya anak-anak brutal, anak-anak yang gak belajar, gak mungkin lah belajar, anak-anak buangan gitu ya. Dan kebanyakan di sini anak-anaknya tuh non Chinese gitu, atau ada yang Chinese kayaknya, gue lupa deh di filmnya gitu ya.
Akhirnya di sinilah terjadi pertemuan antara Edwin dengan Jeffrey. Di sini Jeffrey adalah berandalannya gitu ya, pentolannya, ketua gengnya gitu, yang dia punya geng di mana gengnya ini uniknya ada karakter perempuan di situ, ada perempuannya di geng ini, dan gengnya ini tuh sangat benci terhadap orang Cina gitu. Jadi mungkin gue jelasin dulu, gue ceritain kondisi Indonesia di film ini gitu di 2027, di mana Jakarta setelah kerusuhan atau kerusuhan yang terjadi gitu ya dari awal film gitu, peristiwa di awal film, ras Chinese atau ras Cina itu kayak dikucilkan gitu lah. Jadi ini memang ngebahas juga diskriminasi, dan terpampang juga dari misalnya dari misalnya kayak set di kereta gitu ya, ketika si Edwin masuk kereta, di situ ada gambar kepala babi yang dicoret gitu ya. Babi di sini kan merujuk pada etnis Cina gitu. Nah, baik lagi ke pertemuan Edwin dengan Jeffrey. Nah, di sini gue suka sebenarnya. Gue suka di sini dimana seorang guru gitu ya, Chinese minoritas dipertemukan dengan seorang murid berandal. Mereka yang udah punya fame, udah punya nama, dan udah punya kuasa gitu, karena dia punya geng gitu. Keadaan yang ketimpangan kuasa di mana harusnya guru yang lebih punya kuasa, tapi nggak ada kuasa yang sama sekali di hadapan seorang murid pentolannya ini, pentolan sekolahnya ini gitu, berandalnya si Jeffrey gitu. Nah, itu kan sebuah juxtaposisi itu artinya adalah kayak paradoks sih sebenarnya sih, kayak anomali gitu. Juxtaposisi di mana kalau di sini kan konteksnya adalah guru yang harusnya lebih punya kuasa gitu dan terhadap muridnya, tapi ternyata di sini muridnya yang lebih punya kuasa daripada gurunya, karena di sini guru baru, tapi Edwin itu sebagai guru baru, tapi muridnya si Jeffrey sebagai murid yang at least udah lebih lama dari dia gitu, udah ngebangun reputasi di sekolah SMA Bukit Duri itu. Di sini gue suka sebenarnya, dimana Edwin berusaha untuk konfront Jeffrey secara langsung gitu, dan cara ini nih yang gue pengen nih sebenarnya nih di film ini ditunjukin lebih banyak gitu, gimana caranya seorang guru menghandle siswa yang troublemaker atau siswa yang bermasalah. Karena merujuk ke kehidupan gue sendiri, itu relate banget pasti, atau sebagai teman-teman yang di sini yang ada yang pernah ngajar atau memang suka ngajar, pasti akan relate banget sama kejadian itu, dimana kita ketemu sama murid-murid yang keras kepala kalau dibilangin, dan troublemaker gitu. Jadi apa yang dilakukan Edwin di film ini gitu, itu gue suka banget, dimana dia mengekspos gitu ya. Misalnya dia melawan nggak pakai kekerasan, memang nggak pakai kekerasan, hanya pakai kata-kata doang. Edwin kira-kira dia bilang gimana rasanya kalau bilang ke Jeffrey, gimana rasanya kalau orang tua lo tuh nggak ya tipikal anak yang kayak gini nih, gimana orang tuanya tuh nggak mengharapkan lo jadi anaknya gitu. Jadi jadi kekerasan yang dilakukan oleh Jeffrey dibalas dengan kekerasan fisik yang dilakukan sama Jeffrey gitu ya, tapi nggak dibalas sama kekerasan fisik juga sama Edwin, tapi malah Edwin itu men-challenge karakter Jeffrey, buktiin kalau memang lu nggak seperti apa yang gue bilang tadi, lu anak yang nggak diharapin sama orang tua lu, makanya lu sekolah di sini, orang tua lu nggak sayang sama lu gitu. Karena itu memang itu yang sebenarnya terjadi gitu ya di hidupnya si Jeffrey gitu. Kalau lu memang bukan itu, ya buktiin gitu ke gue kalau lu memang bukan apa yang gue bilang gitu. Jadi di sini Edwin sebagai guru men-challenge gitu muridnya si Jeffrey untuk dapetin wibawanya itu kembali gitu sebagai seorang guru gitu. Nah disitulah akhirnya Jeffrey mulai dapetin respectnya lagi
wibawa mungkin bukan kata yang cepet yang cocok, tapi respect gitu, dapetin respectnya lagi gitu untuk mengendalikan kelasnya lagi, karena ini kelas juga chaos gitu. Ketika si Edwin masuk ke dalam kelasnya juga gak ada yang respect atau hormat sama dia gitu. Jadi kayak kayak orang biasanya masuk gitu loh, gak diperhatiin sama sekali gitu. Dari sini ini sebenarnya gue udah suka nih. Oke. Terus kita masuk ke dimana kita dikasih lihat Jeffrey dengan gengnya gitu, kekejaman yang dilakukan sama Jeffrey dan gengnya. Jadi dimana mereka mengincar orang-orang yang orang-orang Cina gitu, anak-anak Cina, anak-anak sekolah Cina gitu ya. Dan dibuat mainan sama dia, literally mainan gitu. Dibully, dipukulin, disiksa gitu kan sama Jeffrey and the gang gitu. Tapi yang di sini yang unik lagi, yang gue suka juga adalah ternyata gengnya itu nggak cuman, gue kira kan karena itu etnis Cina di sini tuh udah dikucilkan, dalam artian udah didiskriminasi gitu ya, diredam, dibungkam gitu, dalam artian dibungkam quote and quote gitu ya. Tapi di film ini juga mempotret ternyata ada juga loh geng Cina juga gitu. Kalau Jeffrey and the gang bilang geng babi gitu. Terus ada juga potret geng Cinanya juga di sini gitu. Jadi geng Jeffrey itu korbannya adalah orang-orang Cina, sedangkan geng Cina juga korbannya adalah orang-orang yang non Chinese gitu, siswa-siswa atau murid-murid yang non Chinese, anak-anak sekolah yang non Chinese gitu. Dan mereka melakukan apa yang Jeffrey lakukan juga sebenarnya gitu. Jadi menyiksa juga, mukul juga gitu. Jadi di film ini tuh memang apa ya, distopia kali ya kata yang tepat ya. Maksudnya Jakarta atau Indonesia itu ada di situasi distopia gitu, dimana ini tuh udah apa namanya, udah dunia yang udah nggak bisa ditinggalin lagi gitu. Maksudnya kondisi dunia udah nggak bisa ditinggalin sebenarnya, distopian gitu. Jadi memang apa namanya, ini kan juga latarnya kan di 2027 gitu ya. Jadi dia mempotret geng Cina itu gitu, dimana dia ngebully salah satu murid di SMA Bukit Duri gitu. Jadi kayak yang gue tangkap adalah ini mau sutradaranya mau nunjukin bahwa kebencian itu pasti akan melahirkan kebencian juga gitu. Kekerasan akan melahirkan kekerasan. Dan itu kayak cycle, itu udah nggak bakal habis gitu. Jadi karena dendam, karena benci, itu yang akan buat round and round terus. Maksudnya kejahatan akan dibahas dengan kejahatan dan nggak akan selesai pada akhirnya. Nah di sini tuh gue suka itu, dan gue tangkap itu gitu dari sutradaranya, mau ngomongin tentang ya ada juga ternyata kebencian, ada juga resistensinya dari yang teropres gitu ya, kaum Chinese yang teropres gitu. Sampai akhirnya Jeffrey and the gang gitu ya denger kata itu dan nyamperin korbannya gitu yang di sekolah, temannya yang dibully juga, dipukulin gitu. Untung saat itu ada Edwin di situ, dia kan mukulin si Kristo kan, maksudnya yang dibully itu adalah Kristo gitu. Terus di stasiun bawah tanah, di subway gitu ya, kemudian ada Edwin, sehingga si Kristonya itu jadi dilepasin sama si geng babi. Kemudian di hari selanjutnya ada si geng Jeffrey gitu ya, akhirnya nanyain gitu ke si Kristo gitu, lu diapain sama, lu kemarin dipukulin sama geng babi gitu, harus sialan gitu. Si Jeffrey bilang gitu kan gitu. Akhirnya itu benci akan melahirkan benci, terus kekerasan juga akan melahirkan kekerasan gitu, karena nggak akan ada habisnya gitu. Itu dari babak pertamanya yang dibangun sama Joko Anwar di film ini tuh menurut gue itu udah oke banget menurut gue. Gue suka babak pertamanya. Jadi menceritakan background kehidupannya si Edwin. Tapi di sini background kehidupannya Jeffrey nggak kurang dibahas. Nah itu juga yang menjadi poin kritikan gue gitu ya.
argumen gue gitu di sini di film ini yang menurut gue kayaknya kurang deh gitu. Dari babak pertama itu sebenarnya pertemuannya dia dengan Jeffrey gitu ya, terus pertemuan dia dengan Ibu Diana gitu. Jadi Ibu Diana di sini adalah guru perempuan yang udah sebelumnya udah datang duluan di sekolah SMA, udah mengajar duluan dia sama Bukit Duri gitu ya, dan tertarik dengan kehadiran si Pak Guru Edwin ini gitu. Dari pertama itu sebenarnya udah smooth, udah gue suka banget dari mereka build up ceritanya gitu. Tapi setelah itu masuk ke babak kedua, kalau film bisa dibagi jadi 3 babak gitu ya secara general atau secara sebenarnya ini bukan analisis expert ya, karena gue bukan expert, jadi gue analisis pribadi aja gitu ya. Kalau film ini bisa dibagi jadi 3, babak kedua dan ketiganya menurut gue kurang. Trailernya oke sih, dapat sih trailernya sih, tapi menurut gue untuk isu yang sepenting ini kalau cuma ngomongin trailernya doang atau ngebahas brutal-brutalan, menurut gue agak kurang ya. Maksudnya sayang banget gitu, wasted, karena lu udah nyinggung isu rasialnya di awal gitu. Menurut gue kekurangannya adalah banyak subplot yang atau plot-plot kecil gitu ya, yang nggak penting gitu, dan pada akhirnya nggak berdampak apa-apa ke filmnya. Contohnya, misalnya dia ketemu sama Pak Guru Edwin gitu ya, ketemu sama Vera gitu, seorang bartender di bar pecinan gitu. Menurut gue, wah itu bagus. Maksudnya itu suatu direksi yang menarik juga nih dari filmnya, dimana oke, si Edwin punya love interest punya, ya bukan love interest sih, tapi punya ada yang deketin, ada yang suka sama dia, atau ada karakter perempuannya di sekolah. Tapi juga ada yang which is non Chinese ya, tapi ada juga yang karakter Chinese-nya gitu, pada karakter perempuan Chinese yang jadi love, yang possibly jadi love interest-nya dia gitu ya. Nah itu menurut gue menarik gitu kan, dengan datangnya kehadiran si karakter si Vera ini gitu. Jadi kayak Edwin gitu, kita kan maksudnya penonton itu kan memposisikan dirinya kan sebagai Edwin gitu ya. Kita sebagai Edwin juga punya kayak seolah-olah penonton tuh ingin merasakan bahwa oh ternyata di dunia yang gelap ini, yang sebrutal ini, masih ada masih ada yang relate sama gue gitu, masih ada yang mau bareng-bareng sama gue gini-gini kan, ada yang tertarik sama gue. Nah love interest-nya itu si Vera di berpecinaan, dan menurut gue karakternya juga karakter yang cantik gitu ya, pemerannya juga cantik menurut gue sih. Jadi untuk ukuran Chinese itu cantik dan unik aja gitu. Dan menurut, dan itu nggak dibawa kemana-mana juga gitu. Maksudnya karakter Vera ini nggak dieksplor atau nggak dipergunakan dengan maksimal menurut gue. Jadi karena nggak berdampak ke karakter Edwin juga, tapi nggak berdampak juga nggak ke filmnya gitu. Jadi ketemu ya udah just it gitu. Jadi nambah jadi scene di bar pecinan itu ya nunjukin sih bahwa karena dia kaum minoritas, Chinese ini kaum minoritas gitu ya, Cina kaum minoritas, jadi mereka punya safe place gitu ya, maksudnya punya perkumpulannya sendiri gitu ya, di mana isinya adalah orang-orang Cina juga gitu, sesama Cina. Jadi ya itu bagus, ya itu ingin menggambarkan situasi yang seperti itu gitu ya, dimana karena oppress gitu ya, kaum Chinese di sini oppress, mereka berkumpul dan mencari temannya satu sama lain gitu, berkumpul di satu bar pecinan gitu. Tapi karakter Vera ini menurut gue sebenarnya harusnya bisa diekspor lebih baik gitu, dan menambah peran di ceritanya gitu. Tapi di sini enggak. Kalau nggak menambah, maksudnya nggak menambah ke konklusi cerita atau development cerita, ngapain ada karakter itu kan? Kalau cuman buat apa yang dibilangnya, kalau buat cuman aksesoris doang gitu dalam tanda kutip, menurut gua. Terus ada juga misalnya
Nah tadi kan Vera, pertemuan dengan Ibu Diana juga sebenarnya dibilang penting tapi nggak bilang nggak penting juga nggak penting menurut gue, karena dia nggak menambah, balik lagi ya, argumen gue adalah, opini gue adalah dia nggak menambah apa-apa ke dalam cerita gitu. Mungkin jadi nambah warna iya gitu ya, cuman nggak nggak melakukan sesuatu yang signifikan gitu ke karakternya Edwin menurut gue. Mungkin jadinya karakter Edwin juga punya rasa empati juga ya, itu membuat karakter Edwin itu punya rasa empati juga gitu terhadap sesama yang non Chinese gitu. Tapi itu menurut gue juga wasted sih. Karakter ini tuh kurang dieksplor lebih maksimal aja menurut. Kemudian ada juga scene Edwin ngejenguk kakaknya gitu. Gue notice gitu ya, ini sebenarnya scene di awal-awal gitu. Gue notice dimana kayaknya karakter Edwin di sini atau Morgan di sini itu scene yang diambil nggak secara sekuensial gitu, dalam artian mungkin itu scene yang diambil setelah beberapa adegan di take gitu ya, karena kalau lu notice gitu ya kan, si Edwin ini kan di sini kan pakai topi gitu ya. Cuman ketika di scene ini agak melenceng dari narasi dikit gitu ya. Ini bahasa teknisnya. Karena di sini Morgan itu rambutnya tuh kayak kelihatan gitu digondrong gitu. Sedangkan sebenarnya kan Pak Guru Edwin ini kan sebenarnya harusnya rambutnya tuh cepak gitu. Nggak terlalu lebat gitu. Ini kelihatan sih, gue notice gitu. Tapi ngomongnya secara spesifik ketika dia ketemu sama kakaknya gitu ya, si Cici Sylvie gitu ya, gue masih nggak paham kenapa ya. Kalau kita ngomongin alasan kebaikan ya itu kebaikan benar, cuman alasan yang lebih humanisnya itu gue masih belum dapet gitu. Maksudnya kenapa si Sylvie korban pemerkosaan gitu, diperkosa sama lebih dari satu orang, dan dia mau nyari anaknya gitu, hasil dari peristiwa pemerkosaan itu gitu, kekerasan pemerkosaan itu yang menurut gue masih belum bisa gue tangkap kenapa dia harus sampai nyari anaknya gitu. Kalau buat alasan kebaikan ya itu kebaikan benar, tapi balik lagi tadi gue bilang alasan humanisnya itu masih belum bisa relate dengan gue gitu ya. Atau gue nggak tahu sih, ini opini pribadi gue gitu. Karena jadi ternyata Edwin ini masuk menjadi seorang guru, masuk ke sekolah-sekolah. Jadi dia tuh SMA Bukit Duri ini nggak cuma satu sekolah yang didatengin, tapi sudah ada beberapa sekolah lainnya yang didatengin gitu, untuk mencari, motifnya sebenarnya adalah untuk mencari anak dari cicinya gitu, anak hasil pemerkosaan, korban pemerkosaan gitu. Jadi memang menurut gue masih bingung karena maksudnya alasan yang lebih grounded atau yang lebih bisa ditangkap gitu secara humanis gitu ya, yang lebih masuk akal gitu, kenapa dia harus nyari anaknya itu gitu kalau menurut gue. Nah itu maksudnya yang beberapa subplot gitu atau plot hole yang ada juga plot hole gitu ya, maksudnya yang nggak dieksplor gitu. Misalnya kalau plot hole misalnya tentang korban gitu, korban yang itu orang atau guru juga ya, gue nggak tahu sih, korban yang meninggal karena jadi korbannya Jeffrey lah gitu. Jadi Jeffrey itu juga sebenarnya akhirnya diceritain lah bahwa dia pernah ngebunuh gitu, kejahatan yang dilakukan tertinggi oleh seorang anak sekolah gitu kan, ngebunuh gitu. Itu plot hole ya, maksudnya itu ditis dalam artian itu mungkin bukan plot hole kali ya, cuman itu ditis di kayak transisi antar scene gitu, atau dia menunjukin kayak ada pamflet orang hilang gitu, dicari dan akhirnya di reveal gitu di akhir
babak film gitu ya. Tapi itu yang menurut gue kekurangannya gitu di film ini gitu. Kemudian karena di sini pakai banyak karakter gitu, jadi Jeffrey dan the gang gitu udah emang banyak karakternya gitu, tapi nggak di-explore, maksudnya nggak di-develop dengan baik, nggak di-explore backgroundnya masing-masing. Jadi kita sebagai penonton juga nggak empati sama karakter dari gengnya gitu, karena nggak ada yang diceritakan gitu dari masing-masing karakternya. Padahal karakternya cukup menarik gitu ya, kayak anak-anak berandal gitu. Kita sebagai penonton, at least atau gua pengen tahu gitu, maksudnya kenapa sih mereka ikut Jeffrey, atau gimana sih caranya awalnya geng itu terbentuk gitu. Tapi ini nggak diceritain sih, jadi cuman yaudah gengnya udah terbentuknya dari awal gitu. Terus ini mulai aneh ketika scene, menurut gue, wah ini film kurang sih, menurut gue kurang itu masuk ke scene dimana mulai aneh ketika ada scene bapaknya Rangga yang diperankan sama Kiki Narendra. Rangga di sini kan diperankan sama Fatih Onro. Bapaknya Rangga dibakar sama gengnya Jeffrey. Jadi ketika di scene pengepungan itu bapaknya Rangga dibakar dan akhirnya sampai wafat gitu ya, mati gitu. Itu menurut gue ketika udah ada satu adegan pembunuhan gitu ya, itu menurut gue udah, wah ini film kurang sih, berarti ini nggak apa ya, kayaknya direksinya nggak ke sini deh. It's not my direction this film. Maksudnya it's not what I thought gitu ya about this film. Jadi nggak seperti apa yang gue pikirkan gitu. Karena itu lu udah buka dengan suatu scene yang kuat di awal, nyinggung isu rasial, isu kekerasan seksual. Dan gue kirain ini tuh nggak bakal ngomongin soal dunia pendidikan gitu, dunia pedagogi gitu. Tapi harusnya gimana caranya? Jadi ekspektasi gue adalah, ya itu mungkin kesalahan gue juga gitu. Gue berekspektasi gitu ketika nonton filmnya. Cuman itu menurut gue suatu hal yang wajar gitu. Jadi ketika gue berekspektasi bahwa filmnya gimana caranya si Pak Guru Atun itu mengubah muridnya gitu. Tapi ternyata enggak, di film ini enggak seperti itu. Jadi mulai aneh karena di scene bapaknya Rangga terbakar itu ya CGI-nya kita bisa lihat lah, maksudnya secara teknis atau secara teknis ya, dalam artian editing dan efek gitu ya, visual efek itu menurut gua nggak meyakinkan sih ketika dibakar gitu ya. Mungkin gue nggak tahu pakai efek praktikal atau enggak, cuman itu digital banget, maksudnya kelihatan digital generated gitu kalau menurut gue ya, kalau menurut mata gue gitu. Dan ketika dibakar gitu ya, mungkin ini juga itu mulai direksinya tuh mulai ke arah apa ya, ke arah surrealism mungkin kalau gue nggak salah gitu ya. Jadi mungkin ketika udah di satu pembunuhan, oke, ini mulai aneh nih film nih menurut gue nih. Ini mau nyampein apa sebenarnya? Kenapa bisa sampai ada yang terbunuh gitu? Kalau menurut gue penyiksaan oke lah. Tapi sampai akhirnya ada pembunuhan, itu menurut gue itu waktu dimana menurut gue film ini feel off aja gitu menurut gue. Jadi mungkin ini juga salah satunya, Joko Anwar kan juga punya series di Netflix yang agak science fiction dan agak surrealism, itu menurut gua Nightmare and Daydream ya kalau nggak salah judulnya. Mungkin itu juga dibawa ke film ini gitu. Ada beberapa hal-hal yang dibawa ke film ini gitu mungkin, atau direksi penyutradaraan atau film yang dibuat oleh Joko Anwar akan seperti ini gitu ke depannya gitu. Gua juga nggak tahu gitu ya. Cuman ketika di scene film ini yang menurut gue kurang sih menurut gue sih. Terus yang gue keselin, bukan ya, maksudnya yang gue bikin bingung juga adalah, kesel juga sih,
kayak kenapa semua orang di sini tuh harus mati gitu. Sebenarnya kalau ngomongin thriller dapat sih thrillernya sih, kayak banyak adegan action ketika pengepungan itu adalah apalagi ya gitu ya, banyak adegan action di situ, banyak action sequence yang keren banget menurut gue, apalagi dengan hand to hand combat gitu ya. Tapi ada juga sih senjata, ada sajam juga senjata tajamnya juga sih, dimana kayak satu persatu tuh Jeffrey tuh udah mulai kehilangan kendali gitu ya. Dia mulai ngebunuh-bunuhin teman-temannya sendiri gitu. Nah itu yang menurut gue udah mulai, wah ini film sih kayaknya emang arahnya nih udah main ke surrealism banget gitu. Maksudnya reality sama kenyataan tuh sama direksi filmnya udah kenyataan tuh udah mulai nyaru tuh gitu menurut gue. Tapi ya itu yang gue tangkap gitu ya, itu yang gue rasain gitu sebagai penonton gitu. Maksudnya kenapa kayak semua orang tuh harus mati gitu, bahkan sampai ketika ketika di adegan thriller gitu ya, di adegan untuk dapetin thriller action sequence-nya gitu, dimana sampai di adegan Pak Guru Edwin ini harus menyakiti atau membunuh siswanya sendiri gitu ya, untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ya itu sebenarnya cukup tragis dan oke, kayaknya ini bukan film yang gue harapkan untuk gue tonton. Tapi it's a nice one, punya movie yang bisa ngedobrak stigma itu gitu ya, dan menyuguhkan sesuatu yang baru gitu ya, bring new food in the table gitu. Jadi kalau dipikir-pikir tuh kayak kenapa semua orang harus mati, dan gue kayak merasa kayak gue lagi baca manga psikologikal gitu, psychological thriller horror gitu, which is gue suka sebenarnya. Maksudnya kalau di level manga gitu, atau di level cerita gitu ya, atau di level komik gitu, gue suka sebenarnya. Cuman kalau medianya itu adalah film, itu wasted banget menurut gue. Sayang banget kalau harus seperti itu menurut gue. Dan akhirnya kematian karakternya itu jadi meaningless gitu, dan maksudnya nggak apa ya, nggak membawa ke suatu konklusi apapun gitu. Itu cuman kayak oke, supaya lebih thriller, ya udah kita matiin aja karakternya satu persatu gitu kalau menurut gue. Terus mungkin itu ya, maksudnya sebenarnya masih banyak lagi sih kekurangan di film ini menurut gue. Dan pokoknya ketika udah di babak kedua dan babak ketiga filmnya, gue udah merasa it fell off, dan gue masih enjoying. Maksudnya gue masih oke, gue mau tahu maksudnya selanjutnya apa gitu yang akan terjadi di film ini gitu. Sampai akhirnya plot twist lah, maksudnya plot twistnya di reveal gitu ya di film ini, bahwa ternyata selama ini yang Pak Guru Edwin itu sangka bahwa bahwa si Kristo gitu ya, si Kristo ini adalah anak dari cicinya gitu ya, ternyata bukan dia gitu. Tapi kalau di sini kan direksi filmnya atau penceritaannya tuh pengen nunjukin bahwa oh ternyata Jeffrey inilah anak dari si cicinya ini gitu kan, yang kita tangkap kan gitu sebagai penonton gitu. Tapi menurut gue juga plot twistnya masih membingungkan gitu, karena menurut gue kalau memang ternyata akhirnya dijelasin kan, karena bahwa si Jeffrey ini ternyata Chinese juga gitu pada akhirnya. Ternyata Jeffrey itu Cina gitu. Bapak gue banyak gitu kan, dibilang kan, bapak gue banyak, gue udah kayak apa namanya, gue udah kayak kolam peju gitu kan, dia bilang. Jadi itu maksudnya kenapa kalau Jeffrey ini Cina gitu ya, kenapa dia nggak bantai sesama Cinanya juga gitu? Maksudnya kenapa dia benci juga gitu sama temen-temen, sama sesama Cina gitu, anak-anak sekolahnya sesama Cina. Itu yang menurut gue gimana ya cara, maksudnya
gue masih berpikir, masih berproses gitu untuk membuat itu menjadi make sense gitu. Oke lah, maksudnya oke lah kalau dia melakukan itu, misalnya kalau dia melakukan itu supaya dapat respect gitu ya, dapat respect dan kuasa atau teman-temannya gitu, atau fame gitu ya, atau mendapat oke, lu dapat respect nih karena lu kayak lu menganiaya ras lu sendiri gitu kan. Tapi menurut gue motifnya masih nggak kuat di situ, karena menurut gue aneh kalau lu emang maksudnya tahu lu Cina gitu ya, harusnya lu nggak ngebantai Cina juga dong, dalam artian menurut gue kayak gitu. Maybe lu mau dapetin, lu mau dapetin kuasa, lu mau dapetin respect dari teman-teman lu gitu, yang lu di mana lu tahu lingkungan lu itu nggak Chinese gitu ya, lu dikelilingi sama orang yang nggak Chinese, dan lu harus membuktikan diri lu bahwa lu juga ngebenci Chinese juga gitu. Jangan sampai orang tahu bahwa lu itu Chinese gitu. Makanya si ada korbannya kan yang dibunuh waktu itu sama si Jeffrey gitu ya. Cuman menurut gua harusnya kalau memang for the sake of proving something gitu ke orangnya, harusnya lu membunuh atau menyiksa si Cina ini dengan enggan gitu. Maksudnya dalam artian lu merasa ini sesuatu yang harus lu lakuin, tapi lu menyesalinya gitu. Harusnya lu punya penyesalannya gitu, karena ini sebenarnya bukan sesuatu yang pengen gue lakuin gitu. Tapi di film ini tuh digambarkan bahwa Jeffrey ini ngelakuinnya dengan seneng gitu, dengan memang itu yang dia lakuin dari genuinely dari dia sendiri gitu, datang dari keinginan dia sendiri gitu buat nyiksa yang Chinese gitu. Jadi menurut gue di film ini konklusinya juga plot twistnya oke. Itu membuat maksudnya kayak gue jadi kayak bingung juga, terbingung gitu, maksudnya kebingungan gitu ya. Oke, plot twistnya oke, ini cukup berat, maksudnya cukup berat buat diterima gitu sebagai penonton. Cuman masih kayaknya nggak kuat deh menurut gue, maksudnya nggak menjawab kenapa gitu loh. Maksudnya motifnya nggak grounded dan nggak masuk akal aja sih. Ya gue tahu ini film, cuman kan film yang bagus adalah film yang menyerupai realita gitu menurut gue, yang bagus. Ya sebenarnya ya balik lagi sih ke opini masing-masing gitu ya. Tapi menurut gue film ini kurang sih, kalau menurut gue kurang banget. Jadi sebenarnya bisa dibawa ke arah yang lebih baik atau lebih bagus gitu ya, lebih konklusif gitu. Maksudnya ada penyelesaiannya, dan itu maksudnya sayang banget lu udah buka dengan scene yang baik gitu, scene yang kuat gitu di awal, tapi lu secara jadi gue mau ngomong, maksudnya lu udah dapetin emosi dari penonton lu di awal, lu udah dapetin emosinya itu, tapi lu sia-siakan gitu. Ya sebenarnya lu sia-siakan dengan lu ngasih adegan action sequence gitu, yang sebenarnya juga oke, itu juga ningkatin tensi juga, adrenalin juga sebagai penonton. Cuman bagian yang maksudnya, jadi itu adegan kekerasan seksual di awal tuh hanya untuk ngehook emosi penonton dong di awal gitu, kalau menurut gue gitu ya. Karena pada akhirnya kenakalan ya, ini bukan, nggak bisa disebut kenakalan lagi, tapi kriminal gitu ya, kriminal anak sekolah gitu dibuat dengan film seperti ini, dengan konklusi yang menurut gue juga kurang gitu ya. Atau gue nggak tahu karena ini universe-nya Joko Anwar juga, jadi mungkin ada berhubungan dengan film-film dia sebelumnya gitu ya. Tapi sayang banget, tapi dia bisa kok bikin film yang bagus gitu, misalnya kayak Copy of My Mind gue suka gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa di film ini menurut gue nggak berhasil sih buat gue gitu, kalau di film ini gitu loh. Terus ini juga sebenarnya gue tuh selalu concern ke film-film yang
nunjukin scene-scene kayak pemerkosaan gitu ya di filmnya gitu. Karena sayang banget misalnya kayak ada di setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu mungkin kayak gue lupa lagi judulnya apa ya, perempuan kelamin berdarah ya, atau Woman from Rhode Island. Iya benar, itu Woman from Rhode Island, menang FFI. Tapi itu menurut gue film kurang banget sih sebenarnya sih, aneh banget, dan menurut gue nggak layak juga sih. Masih banyak film-film yang bagus yang harusnya bisa menang FFI gitu ya. Cuman ini menurut sekali lagi disclaimer, ini opini pribadi gue gitu ya. Karena filmnya mengangkat isu tentang pemerkosaan juga, kekerasan seksual gitu ya, apalagi dengan orang yang punya kelainan mental gitu. Tapi kok bisa ada scene dia nyisipin komedi di adegan scene-scene yang menurut gua nggak tepat gitu momennya gitu sih. Jadi menurut gua kalau lu misalnya ketika lu mau develop film yang ngangkat isunya seperti ini, apalagi lu dari isu rasial gitu, lu nggak boleh main-main sih. Misalnya lu buat yang bener gitu loh menurut gue. Jadi karena ini bakal berdampak juga buat yang nontonnya juga gitu, apalagi kayak gue gitu ya, sebagai yang datang sebagai etnis China juga gitu ya, nonton Chinese juga gitu ya. Tapi at least film ini tuh ngasih gambaran bahwa kan tagline-nya atau quotes yang terkenal di film ini adalah Indonesia tuh kayak negeri kita tuh sama kayak setipis kaca gitu. Ketika ada konflik atau ketika ada gesekan, gampang banget buat pecah. Nah di situ sih itu benar. Dan mungkin itu ya maksudnya yang jadi opini gue untuk film ini gitu. Jadi maaf kalau banyak pendengar yang mungkin nggak mengharapkan atau nggak sesuai gitu opini sama gue. Jadi tapi kita sama-sama ya udah hargain aja gitu pendapat orang, agree to disagree aja gitu kan. So mungkin ada lagi kayak ya. Sorry banget karena ini gue juga ngobrol sendiri gitu ya. Jadi mungkin banyak ngalur ngidulnya atau banyak pause-nya atau dead air-nya. Jadi maafin banget. Jadi ada lagi gak ya? Mungkin segitu dulu gitu ya. Ini juga udah kurang lebih mau hampir 1 jam untuk film Pengapungan di Bukit Duri gitu. So gue Hans sendirian sekarang pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.